السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah kepada-Nya karena atas diberikannya kita nikmat, beribu-ribu nikmat, senantiasa dengan diberinya kita nikmat kita bisa meningkatkan ketaatan kita kepada-Nya, dan selawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa menghirup udara nikmatnya iman dan Islam. Beliau adalah pembawa penerang kita dari jalan jaya menuju terang benderang ini. Oleh karena itu, tatkala ketika nama beliau disebutkan, hendaknya kita berselawat kepada-Nya. Jangan sebagai hamba yang tidak mau berselawat kepada-Nya. Oleh karena itu, mari kita selalu berselawat kepada-Nya, bukan termasuk golongan hamba-Nya yang bakhil. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berbuat istiqamah kepada-Nya. Allah taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah pada pendiri mereka, malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Yang dimaksud dengan istiqamah dalam ayat tersebut adalah para ulama tafsir berpendapat bahwasannya ada 3 makna daripada istiqamah tersebut. Yang pertama adalah istiqamah di atas tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah dan menjauhi kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, istiqamah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga mau kita menjemput. Di antara utamaan mereka yang selalu senantiasa beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, malaikat akan menghampirinya ketika ia menghadapi kematian. Kemudian malaikat akan berkata kepadanya, jangan khawatir mengenai hal perkara akhirat. Dan yang ketiga, malaikat akan berkata kepadanya, janganlah bersedih tak kalah dengan perkara dunia yang engkau tinggalkan, baik itu berupa anak, keluarga, harta, serta utang. Allah lah yang menggantikannya kelak. Kemudian yang keempat, malaikat akan memberi kabar gembira kepada mereka yang senantiasa selalu berbuat istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa jaminan syurga kepada mereka. Ingatlah, istiqamah itu selalu dituntut. Kita dituntut hingga sampai akhir hayat kita mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah, falam yusyriku hatta matu. Sekali-kali mereka tidak akan pernah mengatakan
kesyirikan kepada Allah hingga akhir hayat mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa beristiqamah itu adalah sebuah karamah bagi wali Allah, yaitu senantiasa bisa beristiqamah kepadanya, melakukan ketaatan, menjauhi kesyirikan, menjauhi larangan-larangan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Wa annal karamata luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah seorang wali Allah adalah mereka yang selalu senantiasa bisa beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kiat-kiat kita untuk menjaga keistiqamahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan ini? Adapun khatib akan menguraikan 6 hal. Yang pertama adalah istiqamah dengan memperbanyak doa, karena Allah lah yang menguatkan hati kita. Kita butuh doa agar kita bisa beristiqamah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Oleh karena itu, doa yang paling sering Nabi SAW panjatkan adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati manusia, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku kepada atas agamamu. Kemudian Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ma li aktsari du'aik ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, mengapa engkau sering berdoa dengan doa Ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, di atas agamamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu adalah di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang lebih tahu, siapa yang lebih mengetahui? Kalaulah Allah menghendaki kita petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Tatkala Allah telah memberikan kita, Allah telah menyesatkan kita, maka tidak ada yang bisa menunjukkan kita kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita memperbanyak, kita sering mengucapkan doa seperti yang disampaikan atau yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah, teguhkanlah hati saya agar supaya bisa berada di atas agamamu. Setelah itu Muaz membacakan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Adapun doa lengkapnya adalah terdapat pada surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pemberi karunia. Yang kedua adalah beramal dengan ikhlas agar amal kita selalu kekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadhur." Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan
maka lillahi yabqa, segala sesuatu yang didasari oleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut akan kekal selama-lamanya. Yang ketiga, beramal itu yang penting kontinu, istiqamah, berkonsisten walaupun sedikit, dan beramal melihat kemampuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu al-a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang konsisten, amalan yang terus-menerus kita kerjakan walaupun itu sedikit. Salman pernah menasihati Abu Darda, dan perkataan Abu Darda disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, kemudian bagi dirimu juga ada hak, kemudian bagi keluargamu juga ada hak, maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Kemudian yang keempat, rajin bermuhasabah diri, mengoreksi diri kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya rajin bermuhasabah diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun cara mengoreksi diri kita sesuai seperti apa yang ayat bacaan tadi ini adalah yang pertama, mengoreksi diri. Apakah kita masih lalai dari amalan wajib yang Allah perintahkan kepada kita? Kemudian yang kedua adalah mengoreksi diri. Apakah masih melakukan perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Yang ketiga adalah mengoreksi diri dari kelalaian kita. Keempat, mengoreksi yang diperbuat setiap anggota tubuh kita. Kemudian yang kelima adalah mengoreksi niat kita. Niat setiap apa yang kita lakukan sungguh merugi. Mereka berbuat baik, tetapi niatnya bukan karena lillahi ta'ala, melainkan karena manusia. Sungguh ini sangat merugi sekali. Yang kelima, memilih teman yang saleh dan lingkungan yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mencontohi kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah mulailah latihan puasa sunnah pada Ramadan, mulai dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana siyamud dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa selama setahun penuh. Maka oleh karena itu sungguh merugi kaum muslimin yang penuh 1 bulan berpuasa kemudian tidak diikuti dengan 6 hari berpuasa pada bulan Syawal. Maka oleh karena itu khatib ajak kembali, ingatkan keluarga kita, ingatkan anak kita, ingatkan istri-istri kita untuk senantiasa melakukan puasa sunnah
Syawal. Semoga kita semua bisa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir kita, hingga akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.